dia masih ada upside untuk ngejar balik ke resisten awal yang di 1025, lalu ke 1070 untuk BSD. Lalu Berarti itu untuk stop Hah? loss-nya jika jika jebol dari 975 ya Pak ya untuk stop Oke. loss-nya ya Pak. Stop loss-nya, kalau stop loss tergantung dari ini ya. Kalau untuk swing agak jauh sih. Memang untuk risk reward-nya sendiri agak kurang menarik. Kalau misalnya ini di bawah sini nih, di 945. Tapi Oh, kalau untuk 945 ya Pak. tapi upside-nya sendiri kan masih bisa lumayan ya. Masih ada Betul. 10%-an, 9, something. Lalu untuk tadi apa? Sumarekon ya. Semra sendiri ini sama, hampir semua polanya sama, cup and handle juga. Lalu di sini ada falling wedge sedikit. Untuk targetnya sendiri ini yang agak lagging kayaknya ya untuk Sumarekon ya. Dia dari break neckline cup and handle-nya ini masih belum mencapai target pertama yang cupnya di 765 770, masih belum tercapai. Dan dari candle juga kayaknya masih dijagain. Cuman kalau ada peluang untuk turun sampai dengan ke 685, lumayan jauh ya, 4%-an, itu kesempatan untuk buy on weakness. Upside masih sampai dengan 835 untuk target cup-nya untuk Sumarekon. Lalu terakhir Alam Sutra. Ini termasuk favorit saya nih, pribadi nih, untuk Alam Sutra. Dari majornya, gambaran besarnya dia mau bikin pola double bottom ya. Lalu di sini ada trend line-nya. Ini saya iniin. Dia sudah break semua. Kecuali untuk yang si double bottomnya masih ditahan di neckline double bottomnya. Potensi untuk masuk kalau misalnya dikasih pullback di area 184 itu sekitar 2%-an untuk masuknya. Untuk stop loss-nya sendiri, kalau untuk yang short term di 175. Upside dia masih bisa sampai ke resisten awalnya dulu di 200. Di angka 200 itu biasanya ada resisten psikologis Mas, karena berubah Iya, fraksi ya. Jadi iya. di 200 sampai dengan 204, lalu di 220 dan target utamanya di 250 untuk Alam Sutra. Terus infra ya, infra tadi dijagain juga tuh. Infra dari 4 sekawan ya. Adikarya, Adikarya ini sama polanya double bottom juga. Cuman dia masih belum kuat untuk naik, masih ngetes masih ngetes neckline dari si double bottomnya. Kemungkinan kalau seandainya di bawah turun, mungkin dia akan coba ngetes di neckline yang ini. Ini bisa untuk spekulasi di harga 835. Tapi kalau seandainya di bawah turun, itu mungkin dia ngikutin line yang di bawahnya sini. Di area 795.800. Trend yang di bawah itu ya Pak ya. Betul. Untuk Di pantulan. sekitar berapa Pak? 795 sampai dengan 800 di area sini. Dan stop loss-nya di 735. Adikarya masih ada potensi naik. Pertama untuk ngejar ininya dulu ya. Target double bottom resistannya dulu di 900 950 sama target double bottomnya di 1000 1020 1015 area situ untuk Adikarya. Lalu lanjut PTPP ya. PTPP sendiri kalau dari ini dia agak beda sendiri ya polanya. Dia akan membentuk double bottom tapi masih belum belum kena di area neckline-nya sini nih di 1100 ini. Kalau dari candle dia sendiri nih yang bagus, masih ada momentum untuk naik.
Untuk peluang belinya di mana? Kalau saya untuk buy on weakness-nya di area 1005 sampai dengan 990. Kalau dikasih ada kesempatan untuk ambil di situ. 990 sampai 1025, stop loss-nya di 945. Target pertama masih di 1100 dulu. Di sini soalnya yang ini kan gambaran besarnya ya. Di gambaran kecilnya ini double bottom-nya. Yang ini. Seperti ini, kurang lebih. Itu upside-nya kalau misalnya 1100 lewat, masih ada potensi naik sampai dengan ke area sini ya, ke high sebelumnya di kurang lebih 1320, 1340 area situ untuk PTPP. Lalu lanjut ke Wika, Wijaya Karya. Wijaya Karya ini dia sudah mencapai targetnya yang double bottom kecil yang di bawah nih. Itu di 1110, 1105. Itu sudah, cuman dia lagi buat penan nih. Nah, di dalam penan ini juga ada pola unik sebenarnya. Ada pola double bottom juga di sini. Di dalam penannya itu ya, Pak. Di dalam penannya, betul. Upside-nya dia sebenarnya kalau untuk penan sendiri kan kita kurang lebih kayak gini ya. Itu ke 1280 kurang lebih areanya sini untuk target penannya. Jadi masih ada peluang untuk upside ke 1280. Lalu kalau untuk antrinya gimana? Nah, ini agak tricky nih. Kalau untuk saham-saham yang di posisi tanggung, idealnya kalau misalnya dia turun sampai dengan di bawah sini, di tren yang Trennya itu ya, Pak. betul di 1045 harusnya ikutan beli. Cuman kalau kayak gini kan tanggung. Seturun-turunnya kalau misalnya dikasih di sini sedikit banget, cuma 1090 yaitu area spekulasinya. Untuk belinya nih di 1090 lalu 1040. Untuk stop loss-nya agak jauh di 1005. Tapi upside-nya kan tadi sampai dengan 1280. 1280 ya. Ya, betul. Kalau ngomongin konstruksi ini apa ada hubungannya ya, Pak? Kalau targetnya jauh-jauh gini apa nanti ada window dressing ya, Pak? Kemungkinan besar ya, Pak. Kalau dilihat dari teknikalnya ini sudah mulai mau untuk double bottom. Kalau dari window dressing sebenarnya terlalu cepat Mas ya. Jadi di September itu, nah dari tahun-tahun sebelumnya September itu udah terkenal bulan yang gelap lah. Merah Jadi memang marona, betul. betul mayoritas tuh udah pasti turun, semua sektor juga kena. Biasanya yang perform itu consumer justru di September. Cuman kan ini anomali nih kita sekarang. Jadi kalau untuk ngejar window dressing kayaknya masih agak lama. Paling cuman katalis aja sih kalau infra beberapa kan kalau nggak salah IKN kayak ya, Pak? IKN dan mau red issue. Yang ini kan si Iya. Wika ya. Sorry si Waskita ya yang mau red Dan issue. Adi ya, Pak? Dan Adi benar. Jadi paling itu aja untuk sentimennya. Kalau untuk untuk jangka panjang potensi sih masih ada ya untuk yang IKN. Cuman ya tetap ini kalau lagi merah seperti ini tetap batasin resiko. Yang penting jangan terlalu greedy, terus manajemennya tetap diatur. Jadi ketika turun
dicicil, dan ketika Masih dia bisa beli lagi ya Pak. betul nggak ketinggalan momentum. Oke, lanjut Mas ya. Nah, sekarang Lanjut Pak. kita ke waskita. Waskita ini dia ngebentuk channel ya, parallel channel. Dia sendiri masih belum 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 signifikan, apa namanya, naiknya masih masih kayaknya galau. Tapi kalau dari targetnya sendiri, ini kan sama aja kayak ini ya, rectangle. Kalau misalnya dia break dari channel ini, dia ada potensi ke 680. Kalau untuk antrinya sendiri, antri belinya itu kalau dikasih di range area di sini nih Pak, di 550 sampai dengan 565. Dia sama kayak PTPP ya, hari ini ditutup naik 3%. Kalau dikasih di area situ boleh beli, stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah sini, di 500, pas di apa, di support psikologisnya. Channel bahaya. Oh ya. Jadi ya kalau saham seperti ini kan sebenarnya enak ya. Jadi seandainya turun untuk yang apa swing harian, ada upside-nya masih lumayan 2-3% gitu. Tapi kalau misalnya dia ngebreak ya semoga jangan sampai kehilangan momentum untuk ngejar target yang tadi 680. 680 ini pas di area high sebelumnya nih. Tapi kalau untuk swing juga nggak masalah. Jadi kalau dibawa turun ya tinggal beli, simpen, pantulan tinggal jual kayak gitu. Jadi infra ini hampir semuanya menarik untuk swing, untuk di keep juga. Seperti itu Mas. Di luar dari Infra dan itu, properti ya Pak. infra dan properti, betul. Di luar itu ada lagi satu favorit saya, itu Saratoga. Saratoga ini sama polanya, sama kayak properti juga. Dia ada K-panel kecil, sebelumnya udah ada K-panel kecil juga di bawah, sudah capai target, dan sekarang lagi nyoba untuk ngejar target yang si handle-nya dulu nih. Dia lagi ketahan di neckline-nya K-panel di 2820. Sorry, di 2830. Sekarang tadi tutupnya di 2820 ya. Di 2820. Ini ada peluang untuk beli kalau misalnya dikasih di area 2670 dengan toleransi sampai dengan sebentar. 2620 sampai dengan 2620 sampai dengan 2700. Masih ada apa space yang lumayan untuk masuk. Untuk targetnya sendiri Pak? Untuk target pertama masih untuk target kenaikan dari si ininya dulu ya, si apa cupnya dulu itu di 3140 target pertamanya. Lalu untuk target target handle-nya 3140, target cupnya di 3310. Cupnya? Itu untuk Saratoga. Terus ada yang lumayan menarik untuk buy on weakness juga, itu duo kertas, ada Tekim Dan INKP ya Pak? dan INKP, betul. Nah, Tekim ini sebenarnya potensinya masih banyak banget ya. Cuman kan dia kalau dari katalis minim banget. Jadi kita benar-benar menyesuaikan dari chart aja. Jadi kalau misalnya memang dia ternyata nggak kuat atau misalnya dia keluar dari support, ya harus disiplin untuk cut loss. Dia kemarin itu ada pola falling wedge besar. Kalau
view saya pribadi dari target falling wedge-nya sendiri ditarik itu target optimis ya, itu ke 8.600 untuk optimisnya. Cuman kan dari Fibo-nya sendiri dia harusnya ngelewatin dulu nih tiap level Fibo-nya. Dan sekarang ini lagi nyoba pola flag ya. Dia lagi apa namanya? Lagi konsolidasi dulu nih di flag. Tadi sempat nyentuh lower channelnya di 7375 cuman ditarik. Kalau untuk peluang masuknya di berapa? Kalau misalnya dikasih di bawah sini di area 7275 itu bisa pertimbangkan untuk beli.